Bu Yuli. Tanya gini Bu, masalah sholat berjemaah kita perempuan itu kan. Ya. Kalau kita sholat, apakah bisa keluar kata dari mulut kita gitu? Kadang-kadang ada sholat oh kan tetangga kedengaran sebelah gitu. Apa kita nasihati atau kita diamkan aja Bu? Ya, Padahal dia terganggu kan lebih kira-kira. tua daripada kita. Kita kan Ya. kita ngapain dia dulu? Bagusnya kita apain itu? Dia kan ada apa dia? Itu kan ganggu gitu. Ya. Sampai obong Mungkin pendengarannya enggak. Ya, jadi gimana nih bagusnya ada nih orang sholat berjamaah, kemudian dia itu kayaknya ganggu kita, ya kan, kita terganggu dengan sikapnya. Nah, tapi kalau misalnya rasanya tadi ibu itu husnuzon betul dong, oh mungkin dia itu pendengarannya kurang gitu ya. Tapi memang namanya sholat itu yang dibaca, karena Rasulullah itu ketika sholat jenggotnya itu goyang-goyang Bu. Jadi nggak boleh sholat itu nah, gitu, memang dibaca. Nah gitu, goyang-goyang tuh dia. Gitu. Iya. Nah cuman gimana kalau ini supaya tidak terganggu, jangan desisannya itu. Qul huwallahu ahad. Itu dibaca gitu. Kan itu bisa di dalam ini tuh enggak kan suaranya tuh enggak dikeluarkan kan Bu. Tapi kalau nah itu tuh keluar dia. Nah gitu kan ada yang kayak gitu, itu dikeluarkan desisnya itu. Jangan berdesis ya. Qul huwallahu ahad. Cuman ada orang yang belum biasa. Nah maka kita ada ibu di situ berarti pindah duduknya supaya tidak terganggu atau kita keluarkan juga suaranya. Tapi kalau misalnya sudah dekat sama orangnya, mama bagusnya gini mah. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Kata-katanya, tapi pelankan, bukan nah, gitu. Kadang kan gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu nanti dilatih supaya dia tidak, namanya kita sholat ini kalau bisa kan khusyuk kan gitu Bu. Kita tidak mengganggu orang. Tapi katanya kan kalau perempuan itu sholat tak boleh bersuara, gitu katanya bisa membatalkan sholat katanya. Kalau sholat berjamaah dengan bapak-bapak gitu ya? Sholat atau di masjid gitu. Ya. Iya, dia jangan keluar suara sampai terdengar bapak-bapak. Nah, jadi terdengarnya tuh terdengar telinga kita. Atau tadi Bu di dalam hati, bukan di dalam hati tuh diem gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi pelan gitu. Ikuti. Nah, kan gitu kan? Ada suaranya nggak Bu? Itu tapi dalam hati ininya tuh gerak gitu bibirnya gerak. Nah, supaya misalnya memang kebiasaannya begitu, kitanya aja dikonsentrasikan ikuti tadi tuh bacaan kita. Jadi kalau misalnya fokus ke dia tentu terganggu, tapi kalau fokus dengan bacaan kita atau bacalah yang surat yang agak penuh konsentrasi Bu. Kalau qul huwallahu ahad nggak pakai konsentrasi itu lancar ya. Tapi misalnya idza jaa nasrullah itu juga ada ini. Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau yang biasa itu nggak pakai mikir kadang tuh. Lewat aja. Dia mikir yang lain masih bisa. Baca Al-Fatihah sambil mikir yang lain bisa itu. Mudah-mudahan kita semua yang ini paham intinya bagaimana kita sholat tidak mengganggu yang lain. Tapi kita juga supaya tidak merasa terganggu orang lain, fokusnya lebih di ini kan mungkin ujian buat kita tuh Bu. Orang ini kan sebenarnya ada di sekitar kita ini menjadi ujian buat kita, ya kan? Jadi ujian berarti oh Allah pengen kita lebih khusyuk. Nah gitu tidak memikirkan dia. Kan orang ini tergantung fokus. Kalau fokusnya ke dia kedengaran, iya kan? Kita lagi sholat ini ada orang gosip di belakang itu, anak kita dengerin. Ya, tapi kalau misalnya nggak fokus gitu kan, walaupun terdengar tapi nggak tahu apa yang diomonginnya. Tapi kalau fokus,
assalamualaikum. Gitu ya. Kalau sholat berjamaah itu Bu, memang istimewa. Kalau ada yang tidak sempurna dalam sholat berjamaah, misalnya imam tadi lagi banyak pikiran dia Bu, lupa dia sampai rokaatnya, kan gitu. Kadang sampai bingung ini 2 apa 3, kan gitu kan. Sampai mungkin sujud sahwi, kan gak sempurna tuh. Tapi dia akan disempurnakan oleh barisan berikutnya. Di antara barisan yang pertama tuh ada nggak yang khusyuk? Ternyata nggak ada juga yang khusyuk. Sibuk semuanya, mikirkan yang lain juga. Nah, lihat barisan kedua sampai barisan terakhir. Kalau tidak ada semuanya sama antara imam dan makmum itu kualitasnya, mikirkan juga yang lain. Yang ibu-ibu mikirkan pasar, yang bapak-bapak mikirkan pekerjaannya. Maka keutamaan sholat berjamaah ini akan menyempurnakan pahala sholat. Insya Allah kekurangannya itu disempurnakan karena berjamaahnya. Makanya memang kita dianjurkan berjamaah dalam kondisi apapun. Imamnya itu pun bacaannya masih ini, peganglah, tetaplah istiqomah dalam sholat berjamaah. Kecuali kita bisa menggantikan, kita memilih imam itu kita, maka carilah yang bagus bacanya. Tapi kalau misalnya bacaannya masih ada yang salah-salah, ya udah dinikmati aja gitu. Maksudnya gitu, karena menjaga sholat berjamaah itu lebih utama